membangun jalur pikiran baru, itu artinya kita mesti membiasakan, ya, jangan berlama-lama membicarakan masalah, ya. Ada orang pola hidupnya itu selalu balik ngomonginnya masalah terus, ya kan? Sehingga dia akan tetap berada di jalan pikiran yang lama, ya. Kalau kita membangun jalur pikiran baru, berarti kan kita akan membangun jalan pikiran yang baru itu butuh untuk berubah gitu ya. Nah, untuk berubah itu otak kita, tadi kan hipotalamus ya. Hipotalamus itu kan satu bagian otak yang kecil, tapi itu menentukan untuk perubahan nasib kita, perubahan struktur, semua cara berpikir kita. Karena otak kita itu diciptakan Tuhan itu cerdas, ya ibu-ibu ya. Cerdas dan benar-benar bisa mengubah sampai itu pada kesembuhan, kesehatan jiwa dan tubuh. Ya, nah tetapi cara kerja otak ini hanya bisa dibangun dengan jalur pikiran yang baru ketika kita mengubah kata-kata kita, karena hidup dan mati itu dikuasai lidah. Ya makanya tadi kan Pastor Doni bilang menekankan cara melatihnya itu mengucap syukur kan kepada Tuhan, kepada diri sendiri, ya kan? Kita mulai berubah dari mentalitas yang selalu mengasihani diri, ya, lalu patah semangat, mudah rapuh, ya itu selalu kita lihat, belajar melihat diri kita, bukan yang kelihatan. Diri saya yang kelihatan ini memang penuh dengan kerapuhan ya. Kalau kita menilai diri kita sendiri saat kita menghadapi masalah, kita misalkan gampang tersinggung, kita masih punya kecewa, yang nggak gampang mengampuni ya, dengan kondisi yang ada kita sulit bahkan mengampuni. Nah itu memang yang kita lihat dari versi kita. Nah kita mesti belajar ya ibu-ibu melihat diri kita dari versinya Tuhan. Ya, jangan melihat diri kita dari versinya kita, tapi dari versinya Tuhan. Siapa diri kita? Nah, itu kan makanya khotbah tentang stronger ini, going stronger itu satu paket ya. Yang hari ini kita bahas hanya bagian satu momen di mana kita memang melatih untuk memakai otak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ya, supaya otak ini bisa kembali kepada maksudnya Tuhan untuk memaksimalkan ya perubahan hidup kita dengan cara apa? Kita menjaga pikiran kita. Ya karena pikiran sama otak itu beda. Otak bisa dipegang kalau kita dibedah otak ya oleh dokter, otaknya kelihatan ya. Tapi kalau pikiran itu nggak kelihatan. Makanya ketika orang dinyatakan oleh medis otaknya lumpuh misalkan, ya ada masalah sakit di otaknya, tapi selama pikirannya dia setuju, dia sepakat dengan pikiran Kristus, perasaan Kristus, perkataan Kristus, perbuatan Kristus di kayu salib yang dikatakan oleh bilur Tuhan Yesus kamu sembuh, selama pikirannya lebih mempercayai perkataan Tuhan, maka otaknya itu bisa berubah jadi sembuh sesakit apapun dokter katakan. Nah kerja otak itu mengendalikan ya, mempengaruhi jiwa juga tubuh. Makanya kalau pikiran kita sehat, memperkatakan firman ya, kita bolehlah sharing masalah ya, kita punya kasus demi kasus. Tapi kalau sudah polanya ya, selama kita ikut VMP, kita terus-terusan seperti itu, kita nggak akan bisa punya jalur yang baru. Dan otak kita akan semakin sakit. Ya kenapa? Karena pikiran kita sakit. Kalau pikiran sakit, otak sakit. Akhirnya kalau otak sakit apa? Jiwa kita sakit, tubuh kita sakit. Nah itu nggak akan pernah mengalami kesembuhan ibu-ibu. Nah itu memang harus keputusan dari dalam. Kenapa? Karena saya lihat memang ada orang yang pola hidupnya itu selalu membicarakan masalah bertahun-tahun. Ya bahkan udah ikut VMP setahun, 2 tahun, 3 tahun pun tetap sama. Nah ini harus dirombak dan kita benar-benar harus komitmen terhadap diri kita sendiri. Orang lain pun nggak akan bisa tolong kita. Ya baik mentor, asmen ya, leader di V breakout room, leader di V club, itu kan semua hanya alat Tuhan untuk membantu kita bisa konsisten. Ibu-ibu kalau misalkan nggak datang VMP kan leadernya ngingetin, Ibu Rika tanya ada apa kendalanya ya. Di V club juga seperti itu. Kalau yang tadi Bu Alan alami memang ada sistem yang dimana itu kebijakan. Kalau memang ada hambatan ya itu nggak ada masalah. Ya saya juga pernah kehilangan ratusan poin pun nggak ada masalah. Selama hati kita konsisten memang mau bertumbuh, kan poin itu bukan goalnya. Poin itu hanya sebagai satu alat di mana kita untuk menjaga bahwa ada disiplin ya, kita diajar, dilatih untuk mau konsekuen kalau kita salah, kita bangkit ya. Sebenarnya ya, para leader pun seperti itu ya. Semua Bu Kristina, saya, Pastor Doni, ya Pastor Dovin itu pernah kehilangan ratusan poin
juga nggak masalah gitu ya, dalam tanda kutip ya. Kalau kita di angka 100 ya otomatis 101, kalau kita di 199 ya 99 hilang. Kalau udah di angka 99 hari ini misalkan bolong ya otomatis kita balik nol lagi, itu udah mental kita udah harus terlatih dan itu tidak menjadi efek untuk kita tidak bangkit lagi. Ya, yang penting jalur pikiran baru itu kembali kepada poinnya, harus dibiasakan dari pola pikir lamanya itu benar-benar kita rubah kepada jalur pikiran baru dengan jalan apa? Dengan kita sepakat dulu dengan perkataan firman. Ya, perkataan firman itu yang mengubah hidup kita. Jadi poinnya adalah ketika kita sungguh-sungguh mempercayai firman, makanya ibu-ibu di bawah setiap hari di VMP ini digiring kepada firman, dengar firman 15 menit, ya kan? Lalu di-sharingkan di breakout room, yang di-sharingkan itu firman itu apa yang ibu-ibu nangkep yang mengubah cara berpikir ibu-ibu. Nah, khusus kepada jiwa baru yang baru datang ke VMP, ya paling enggak sekitar 3 hari itu dia bolehlah ya mengeluhkan atau menyampaikan masalahnya, karena memang di VMP ini kita menjangkau banyak orang-orang yang tanda kutip ya, seperti ya saya dulu, kita semua dulu juga orang-orang backgroundnya punya masalah, khususnya masalah hutang rumah tangga, itu biasa di VMP ini. Ya, kita boleh belajar ya menjadi pendengar yang baik, kita tidak menjadi hakim untuk orang lain, kita belajar saling mengasihi, menerima, mendoakan. Benar ya ibu-ibu ya, bahwa breakout room itu rumah, PMP itu rumah buat kita. Jadi kita belajar menerima seseorang itu apa adanya. Tapi sampai satu titik ya setiap pribadi kita harus memutuskan, nggak bisa berlama-lama untuk apa membicarakan masalah ya, lalu kita hancur dengan keadaan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memanggil kita untuk apa? Melihat, bangkitlah dan jadilah terang. Ya, sejak kita lahir baru, ibu-ibu akan dilayani ya, nanti ikut spiritual journey dari foundation, identitas diri 4K, mentoring, itu cuman apa semuanya tools, alat untuk membantu ibu-ibu bangun jalur pikiran yang baru. Tapi kembali lagi kepada keputusan pribadi. Ya, kalau misalkan saya dulu juga berlama-lama dengan keadaan saya dan saya tidak bangkit, mungkin hari ini saya tidak ada di sini juga. Ya, karena untuk bagian perubahan hidup itu ada bagian roh, bagian roh itu bagian Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang hanya bisa mengubah ya kita dari tidak percaya Yesus sampai terima Yesus, itu keputusan kita mau percaya, dan itu pekerjaan Roh Kudus yang bisa menyingkapkan siapa Yesus sebenarnya. Kita kok dari sekian miliaran orang bisa terima Yesus, bisa percaya Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada bagian kita untuk di area jiwa ibu-ibu, itu keputusan kita. Ya, jadi kalau dari dalam ibu-ibu memutuskan, Tuhan saya membangun jalur pikiran yang baru, caranya gimana? Ya, pikiran kita harus dikuasai dan dikendalikan firman. Caranya gimana? Ya, mulut kita harus belajar mengucap syukur, stop mengeluh, nggak boleh terus-terusan. Ada waktunya kita harus belajar ambil keputusan. Tuhan mau sampai kapan nih saya mengeluh tentang masalah saya terus? Hari ini saya mau bangkit. Seperti saya pun juga begitu, menyadari nih ya, kalau misalkan saya dalam perjalanan nih sekarang, wah hari ini sepanjang hari ini saya kebanyakan ngeluh ya. Setiap kita bisa ya punya godaan itu ya, karena kenapa? Realita yang saya lihat kok makin kacau, kok begini, kok begitu ya. Nah, pasti dengan pikiran jalur yang lama itu akan kembali, iblis itu suka apa? Ungkit-ungkit kan, ungkit-ungkit masa lalu kan. Ya, akhirnya kita terjebak lagi apa? Menyalahkan keadaan, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan mertua, ipar, bos di kantor ya. Nah, itu pola pikir lama itu. Nah, kita harus peka, oh ini kok pikiran lama saya kok manggil-manggil saya lagi. Hai, marilah kemari, balik lagi ya kan. Loh, ini kan saya dulu. Kita harus cepat sadarkan, saya harus cepat sadarkan diri saya. Hei Sandy, dengar, kamu itu ciptaan yang baru. Ya, kamu stop mengeluh, stop menyalahkan, ya stop buat alasan. Kamu ikut pikirannya Kristus, kamu tunduk kepada firman. Saya gitu caranya ibu-ibu. Jadi kalau misalkan saya juga tidak menundukkan pikiran saya kepada pikiran Kristus, pada firman, saya pun nggak akan bisa berubah seperti hari ini. Sama, kita semua nggak akan bisa berubah. Ya, makanya Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Kita harus gunakan kuasa Roh Kudus, berjalan bersama pimpinan Roh Kudus untuk menaklukkan pikiran lama kita. Karena si manusia lama kita, si Sandy yang lama ini, kapan aja tuh bisa bangkit lagi, kayak mau ungkit-ungkit. Lu mah emang dari dulu, lu inget nggak dulu dari sejak lu kecil diingetin lagi. Lu inget nggak emang suami lu emang begitu tuh? Ya, lu inget nggak mertua lu, bos lu, ya pendeta lu. Nah, itu pikiran lama tuh suka hasut gitu loh. Kayak suka apa ya,
membakar kita ya. Makanya kalau kita pikirannya nggak dikendalikan firman, itu bisa-bisa tiba-tiba orang bisa meledak ya, marah-marah, waduh bisa telepon orangnya maki-maki ya, bahkan anaknya sendiri loh bisa dikutukin, suami sendiri ya bisa dikutukin juga sama. Kenapa? Karena itu pikiran lama mulai mengganggu, manggil-manggil, manas-manasin kita dengan pikiran negatif, dengan asumsi, dengan overthinking. Ketika kita tidak dikendalikan firman, maka kita meledak, jiwa kita membara lagi, kepancing lagi, emosi negatif lagi, hancurlah hubungan. Ya, makanya kita harus belajar ibu-ibu di VMP ini ya, menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Makanya saya kalau ada masalah belajar tenang, Tuhan lewat masalah ini apa yang Tuhan mau ajarkan. Saya mau Tuhan pikiran saya itu diperbaharui. Saya tidak mau dikuasai ego, hawa nafsu, kemarahan, kebencian saya. Tuhan, saya mau sembuh, saya mau pulih. Saya langsung seperti itu. Makanya hubungan intim dengan Tuhan itu penting ibu-ibu. Seperti kita berdialog pagi ini nih. Kita bisa saling sharing, ya kan, mengutarakan perasaan kita. Dengan Roh Kudus kita bisa seperti itu ibu-ibu. Tuhan, hari ini aku sakit hati banget. Kita curhat aja, gak apa-apa. Ya, kita tidak mendenial, tidak mengabaikan perasaan kita. Perasaan itu netral, tapi kita menyikapinya itu yang menentukan. Kita bisa ngomong kok sama Roh Kudus, aku benci, aku kesel sama orang itu, dia ulang-ulang sakitin aku, tapi aku mau Roh Kudus buat keputusan, berikan aku kekuatan, pencerahan, supaya aku tidak benci sama dia, gitu. Saya gitu juga. Ya Roh Kudus, aku hari ini jengkel, kesel, ya misalkan menghadapi anak, ya kan, menghadapi rekan sekerja misalkan, tapi aku nggak mau terpancing. Roh Kudus, aku mau kendalikan pikiranku. Kalau Kristus jadi aku, ya saya tanya, kalau Tuhan Yesus jadi saya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Roh Kudus, berikan aku hikmat, biarlah kebenaran-Mu mencerahkan hatiku, sehingga aku tidak jatuh kepada dosa, sehingga aku tidak jatuh pada pikiran-pikiran jahat, pikiran membalas dendam, pikiran menyalahkan. Ya, aku mau ikut pikiran-Mu Kristus, aku mau ikut firman-Mu. Nanti kalau kita udah terbiasa dalam V-Club ya ibu-ibu ya, ayat-ayat itu akan berbicara kepada kita. Nah, masalahnya sekarang di dalam batin ibu-ibu dan saya, itu lebih kencang suara daging ego kita atau suaranya Tuhan, suara firman Tuhan. Ya, kita harus melatih sampai begini. Kalau misalkan pikiran lama mulai nih ngomong, berbicara di pikiran kita, balas aja. Ya udah, emang dia orangnya jahat, benci aja dia, memang dia nggak layak dikasihi. Lalu kita nggak ada pikiran Tuhan yang ngomong. Ya kalau langsung cepet ya pikiran kita ngomong, benci aja. Nakku, anakku, kasihilah musuhmu seperti aku mengasihi kamu, aku kan sudah mati untuk kamu. Nah, itu harus ada yang intervensi itu di dalam pikiran kita, yaitu pikiran firman lewat pekerjaan Roh Kudus yang harus membatalkan pikiran lama kita. Ibu-ibu, baru itu jalur pikiran barunya sudah terbangun. Kita nggak akan lagi balik ke pikiran kita yang lama. Ya, jadi seperti itu polanya, kita bangun habit ya namanya. Makanya VMP ini kan habit, V-Club itu kan habit. Ya, jadi bukan masalah poinnya, bukan masalah saya udah ikut sampai 4K-nya, tapi kita nangkep nggak? Karena banyak di VMP ini ya, ibu-ibu, orang yang komitmen dalam VMP, orang-orang yang udah ikut spiritual journey juga jalur pikirannya nggak baru-baru, ada nggak? Ada. Jadi soal jalur pikiran baru itu bergantung pribadi orangnya. Ya, karena kalau VMP, V-Club, VLT, VMC itu hanya alat ya yang menolong kita. Teman-teman kita nih, teman-teman seperjalanan dalam grup itu apa? Sebagai alat Tuhan untuk menolong kita. Tapi kembali lagi, diri saya sendiri mau ambil keputusan apa? Saya mau sembuh nggak? Saya mau berubah nggak? Ya kalau saya mau berubah berarti buktinya apa? Saya stop ya mengungkit-ungkit masa lalu. Ya kalau ibu-ibu misalkan udah ikut VMP setahun gitu ya, udah berapa bulan masih suka ungkit-ungkit masa lalu, berarti jalur pikirannya itu membuktikan belum jalur pikiran yang baru. Ya berarti ibu-ibu belum mudeng, kalau dengar firman belum sampai memahami. Ya kalau kita nggak ngerti firmannya apa, kita juga nggak paham bagaimana kita mau melakukannya. Ya, jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Pagi ini kita belajar supaya kita bisa benar-benar sampai jalur pikiran yang baru itu terbentuk. Itu sama dengan seperti benteng pertahanan kita. Kita nggak gampang lagi kahasut oleh masa lalu. Kita nggak gampang lagi kahasut oleh orang yang menyinggung perasaan kita ya. Perilaku-perilaku orang yang misalkan menyakiti hati kita, kita nggak gampang kahasut. Kalau ada yang ngomong di batin ya, bentak aja anak lu. Wah, dalam nama Yesus aku mau berbicara lembut kepada anakku. Justru di saat anak kita gagal, kita peluk dia.
Ya kan justru di saat suami kita buat salah kita ampuni dia, ya itu memang sudah perintah Tuhan. Kita udah jalur pikirannya nggak bisa lagi kembali ke dendam, sakit hati, ya. Nah kalau sampai poinnya sama seperti yang Ibu Alan alami, suami ambil jalan sendiri, mau ceraikan, mau apa, itu yang sama seperti terjadi ya di Ibu Novi, salah satu pembicara kita. Dia juga udah nggak bisa berbuat apa-apa karena suaminya main belakang, pokoknya urus dengan cara apapun. Jadi perceraian terjadi bukan karena keputusan Bu Novi, tapi memang itu jalan yang ditempuh oleh suaminya. Ya Bu Novi terima, tapi sampai hari ini dia tetap eksis kan. Ibu-ibu lihat ya, Ibu Novianti Indah, itu kan sudah cerai resmi. Bu Carol pun pernah cerai resmi dengan Pak Tim. Tapi kan Tuhan sanggup pulihkan. Kenapa? Karena Bu Carol, Bu Novi mau berubah. Ya ikut jalan pikiran Kristus, tetap memberkati suami, tetap mengampuni, ya dia tetap juga mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga apa? Keadaan yang sebenarnya secara manusia itu bisa membuat Bu Carol dan Bu Novi hancur, tapi hari ini mereka tidak hancur. Bahkan ya Bu Carol sudah pulih, Bu Novi on progress ya. Yang penting dianya tetap ada di jalan Tuhan. Dia tidak kepahitan kepada suaminya, dia tetap mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan dan hatinya bertumbuh. Bahkan sekarang sudah bisa, dulu dari peserta VMC ya yang dulu galau, stres, sekarang jadi pembicara di VMP dan di VMC. Ibu lihat sendiri buah hidupnya ya kan. Nah itu kenapa? Karena itu keputusan si orangnya. Ya, jadi perubahan hidup kita itu bukan bergantung fasilitas yang ada, tools yang ada. Ya, sekalipun fasilitasnya bagus kayak apapun ya, toolsnya luar biasa bagus, teman-temannya udah kompak, udah bagus. Tapi kalau si pribadinya, ya, nggak mau berubah gimana? Ya kan Yudas kejadian begitu, Yudas kurang apa? Ya, secara sistem supportnya, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan firman sama Yudas, ya kan? Waduh, tim supportnya teman-teman seperjalanannya, murid-murid Yesus langsung, ya kan 11 murid lain yang menjadi teman seperjalanan Yudas. Bener nggak ibu-ibu? Waduh, kurang apa itu? Ya kalau Yudas support sistemnya, ya 3,5 tahun makan tidur, ya main, ya pelayanan bareng Tuhan Yesus langsung. Tapi kenapa? Karena si pribadinya yang memang tidak membangun jalur pikiran yang baru. Ya akhirnya matinya apa Yudas? Bunuh diri kan? Betul nggak ibu-ibu? Kemarin saya minggu lalu saya bahas tentang apa? Waktu Pastor Doni khotbah obedience di doa pagi, masih ingat nggak? Saya bahas tentang Saul kan? Kita belajar dari ketidaktatan Saul kan? Betul tidak ibu-ibu ya? Masih ingat Saul apa? Orang yang dipilih Tuhan, raja yang diurapi Tuhan. Tapi kenapa kok ending hidupnya bunuh diri juga? Karena dia tidak membangun jalur pikiran yang baru. Saul itu jalur pikirannya selalu gitu, maunya berontak. Ya maunya ngelawan firman. Betul nggak? Tuhan suruh tumpaskan semua, rajanya nggak ditumpas. Ya, Nabi Samuel sudah datang menegur dia nggak mau bertobat, malah minta hormat. Nah itu jalur pikiran ramah kedagingan itu ya ibu-ibu ya. Kalau kita tidak tundukkan di bawah kuasa firman, siapapun kita, ya sekalipun kita orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, pada perjalanan rohaninya nanti kita nggak mau rendah hati, nggak mau taat, nggak mau bangun jalur pikiran yang baru, ya lihat endingnya nggak pulih ibu-ibu, malah hancur kan. Kenapa? Karena bukan Tuhan tidak berkuasa mengubah hidup kita, kita yang tidak mau meremukan hati kita untuk apa? Dipulihkan, untuk disembuhkan. Ya, jadi hari ini mari ibu-ibu tetap semangat. Apapun keadaan ibu-ibu, selalu ada pengharapan. Ya, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Selama kita hatinya tetap mau percaya, kuasai hati pikiran kita dengan firman. Ya, ketika hati lagi bergejolak, marah, kesel, sedih, kita tundukkan pikiranku, tunduk kepada firman. Kita ngomong sama diri sendiri, self-talk. Ya, pikiranku tunduk kepada firman. Aku taat, aku tunduk sama firman. Aku mengampuni, hidupku penuh kasih. Ya, aku diberkati, aku percaya aku bisa lewati badai hutang rumah tangga dengan kemenangan karena Tuhan sudah memberikan aku kemenangan. Wah dahsyat ya, kita semangat, kita nyanyi, kita menyembah ya, dan kita komitmen ya, konsisten di dalam VMP, V Club. Apapun yang terjadi, aku tetap memutuskan Tuhan, aku mau bertumbuh. Ya, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan menjalani proses hidupku bersamamu. Wah pasti keluarnya semua indah pada waktunya. Ya ibu-ibu ya, saya pimpin doa, nanti ibu-ibu lanjutkan share.